Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dein Sartika, BP 21101156110023, jurusan Pendidikan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan kata can dan call. Jika kita terjemahkan kata can dan call yang berarti dapat dan bisa. Penggunaan can dan call dalam bahasa Inggris memiliki 6 fungsi, diantaranya yang pertama, ability atau kemampuan, yang kedua, possibility atau kemungkinan, yang ketiga, permission atau izin, yang keempat, suggestion atau saran, yang kelima, request atau permintaan, yang keenam, offers atau tawaran. Asal-muasal can dan call adalah model auxiliary, di mana auxiliary ini ada 3 bagian, yaitu to be, primary, dan model. Nah, can dan call ini termasuk ke dalam modelnya. Can dan call memiliki arti yang sama, namun di keadaan tertentu, can dan call dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, past present, yang kedua, weak atau strong, yang ketiga, di keadaan formal dan informal. Kata can dan call harus diikuti dengan verbal 1. Contohnya, she can climb a tree, yang artinya dia perempuan bisa memanjat pohon. Nah, di sini kata yang digunakan setelah can adalah verbal 1, yaitu climb. Penggunaan climbs tidak boleh digunakan, dan climbing tidak boleh digunakan karena kita tidak boleh menggunakan verbal ing dalam model. Ketika kita ingin menggunakan kata call, maka ganti saja can tersebut dengan call. Contohnya, she called climb a tree, dia seorang perempuan yang bisa memanjat pohon. Tetap menggunakan verbal 1. Penggunaan kata can dan call dalam kalimat negatif. Untuk penulisannya, can menjadi cannot dan can't, di mana di cannot tersebut memiliki double n dan tidak boleh dipisah. Sedangkan di penggunaan kata call menjadi call not, di mana not tersebut harus dipisah dengan call. Penggunaan kata can dan call di dalam ability atau kemampuan. Di sini kata call dan can dibedakan, yaitu can menjadi waktu sekarang, call yaitu waktu lampau. Contohnya, she can cook a delicious food. Dia perempuan bisa memasak makanan yang enak. Berarti dia di sini memasak di waktu sekarang. Sedangkan penggunaan kata call, she can cook a delicious food. Dia seorang perempuan yang bisa memasak makanan yang enak, tetapi di sini dia berlaku di masa lampau. Sedangkan can berlaku di masa sekarang.
Penggunaan kata can dan could dalam possibility atau kemungkinan. Sini di dalam possibility terbagi menjadi dua, yaitu strong possibility dan weak possibility. Strong possibility merupakan kemungkinan yang kuat atau besar terjadinya, sedangkan weak possibility adalah kemungkinan yang kecil terjadinya. Nah, contoh dari strong possibility adalah do you need me? I can be your partner to speak up. Dimana di sini kemungkinannya kuat karena ada kalimat ajakan. Sedangkan weak possibility contohnya adalah I don't wanna put my bag in the basket. Di sini kemungkinannya kecil karena kita tidak tahu tas tersebut diambil atau tidak. Penggunaan kata can dan call dalam permission atau izin. Contoh penggunaan call dalam situasi formal yaitu call I use this phone in the room, dimana artinya bisakah saya menggunakan telepon ini di dalam ruangan ini. Contoh penggunaan can dalam situasi informal yaitu can I use the phone in the room, dimana bisakah saya menggunakan telepon ini di ruangan ini, dimana penggunaan kata can di sini meminta izin karena takut telepon yang kita gunakan mengganggu mereka, maka penggunaannya lebih informal. Dalam penggunaan can dan call harus sama-sama dijawab yes you can dan no you can't. Karena kita tidak bisa menggunakan yes you call dan no you call. Penggunaan kata can dan call dalam suggestion atau saran. Dalam suggestion hanya boleh menggunakan call dan tidak boleh menggunakan kata can. Contohnya adalah orang pertama yang berbicara, I don't know what to do for this messy room. Yang orang kedua berbicara lagi, you call Cindy up this room. Di mana orang pertama berbicara bahwa ruangannya berantakan dan orang kedua menyarankan agar membersihkan ruangan itu. Jadi call di sini berfungsi sebagai suggestion atau penggunaan kata can dan call dalam request atau permintaan, di mana can adalah informal request dan call adalah formal request. Di mana contohnya, can you bring me a laptop? Bisakah kamu membawakan saya sebuah laptop? Nah, can di sini berfungsi dalam kondisi informal. Sedangkan jika ingin menggunakan kata call, ganti saja dengan kata can tadi menjadi kata call. Di mana call di sini dalam kondisi formal. Penggunaan kata can dan call dalam offers atau penawaran. Can digunakan ketika menawarkan sebuah yang pasti atau strong offers. Sedangkan call digunakan ketika menawarkan seperti basa-basi. Contohnya dalam penggunaan can. Yang orang pertama berbicara, can I help you? Orang kedua menjawab, I'm a newcomer here. I don't know where I to do. Dimana orang pertama menawarkan bantuan kepada orang yang kedua yang tidak tahu dia di mana dan baru
mengenal tempat tersebut, dan orang pertama menunjukkan tempat-tempat dan mengenalkan tempat tersebut. Contoh call. I could bring this letter for him if you don't mind. Yang artinya, aku bisa membawakan surat ini untukmu kalau kamu tidak keberatan. So di sini call untuk basa-basi. Jadi can di sini gunakan untuk to the point, sedangkan call di sini kurang to the point. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan dari awal, dapat saya simpulkan bahwa penggunaan kalimat can dan call termasuk dalam model verbal, yaitu kata kerja yang menunjukkan modality atau kemungkinan, kemampuan, izin, perintah, kapasitas, saran, permintaan, dan keharusan, di mana jika keduanya memiliki makna yang sama, maka penggunaan verbal harus tepat. Di dalam struktur kalimat can dan call ada 3, yaitu yang pertama kalimat positif, di mana di dalam kalimat positif ini harus ada subjek, ditambah can atau call, ditambah verbal 1 berbentuk present. Nah, di kalimat negatif harus ada subjek, tambah can atau call, ditambah not, ditambah verbal 1 berbentuk present. Nah, penggunaan not di kalimat negatif ini can tidak boleh dipisah dengan not. Sedangkan call adalah kebalikan dari can, harus dipisah dengan not. Nah, yang ketiga kalimat tanya, di mana isi dari kalimat tanya adalah can atau call, ditambah subjek, ditambah verbal 1 berbentuk present. Nah, dalam penggunaan can dan call ada 3, yaitu dibedakan dalam situasi past dan present. Yang kedua, can dan call dibedakan dalam bentuk situasi weak dan strong. Yang ketiga, can dan call dibedakan dalam situasi formal dan informal. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaan dari can dan call dalam bahasa Inggris. Kamu harus menggunakan dengan cara yang tepat agar maksud kalimat yang kamu sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Oke, terima kasih. Thanks for watching. Semoga materi yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik, dan saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.